Tersangka yang pertama AS selaku Inspektorat Jenderal Kementerian SDM RI periode 2017 sampai 2023. Yang kedua HS selaku Sekretaris Ditjen EBTKE Kementerian SDM RI sekaligus kuasa anggaran KPA 2019-2021. Dua ex-pejabat Kementerian SDM ditetapkan Polri jadi tersangka korupsi penerangan jalan. Bareskrim Polri menetapkan dua mantan pejabat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ESDM, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan penerangan jalan umum tenaga surya, tahun anggaran 2020. Direktur Penindakan Kortas Tipikor Polri Brigjen Pol Totok Suharyanto mengatakan, penetapan dilakukan setelah penyidik mendalami proyek pengadaan PJUDS di Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, EBTKE, yang dimenangkan PT LAN Industri untuk wilayah tengah. Nilai kontrak proyek tersebut sebesar Rp108.997.596.000 dan proses penyidikan dimulai pada 24 Januari 2023 dengan sangkaan pasal 2 dan pasal 3 Yungto pasal 55 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, ujar Totok dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Rabu, 31 Desember 2025. Totok menjelaskan, penyidik menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam perkara ini. 2 diantaranya merupakan ex-pejabat Kementerian ESDM, yakni A selaku Inspektur Jenderal Kementerian ESDM periode 2017-2023 dan HS selaku Sekretaris Ditjen EBTKE sekaligus kuasa pengguna anggaran, KPA, periode 2019-2021. Kemudian tersangka L, selaku Direktur Operasional PT LAN Industri, ucap Totok. Para tersangka dijerat dengan pasal 2 dan 3 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Yungto pasal 55 ayat 1, pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Totok memaparkan, kasus ini bermula ketika Ditjen EBTKE menggelar lelang pemasangan 6.835 unit PJUDS di 7 provinsi wilayah tengah pada 2020. Sebelum lelang dilaksanakan, kata Totok, AS diduga melakukan pemufakatan dengan L melalui perantara berinisial S untuk memenangkan PT LAN Industri. Caranya adalah dengan melakukan perubahan spesifikasi dan pemaketan yang semula 15 paket kecil digabung menjadi 5 paket, yakni 3 paket besar dan 2 paket menengah bernilai 100 miliar ke atas, agar PT LAN Industri bisa mengikuti lelang, kata Totok. Lebih lanjut, Totok menerangkan bahwa HS sempat meminta dilakukan peninjauan ulang meski dalam proses evaluasi PT LAN Industri sempat dinyatakan gugur. AS lalu menerbitkan laporan rekomendasi klarifikasi kesanggupan, yang merupakan tindakan post-bidding dan dilarang dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pada tahap pelaksanaan, PT LAN Industri juga diduga mengalihkan pekerjaan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan pejabat pembuat komitmen, PPK. Akibatnya, sejumlah PJUDS tidak terpasang dan sebagian lainnya tidak sesuai spesifikasi, underspec. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp19.222.256.578,74, kata Totok. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.